Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad David Aksan dari kelas 11 RP1 dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Kali ini saya akan membuat algoritma pseudo dan juga flowchart. Baik, kita akan membuat berdasarkan soal berikut. Sebuah perusahaan ingin menghitung gaji bulanan karyawan dengan memperhitungkan gaji pokok, jumlah jam lembur, bonus, dan tunjangan. Gaji pokok diberikan secara tetap setiap bulan, sedangkan lembur dihitung per jam. Karyawan juga mendapatkan tunjangan berdasarkan jabatan. Spesifikasi dari gaji pokok yang diberikan adalah sebagai berikut. Gaji pokoknya ditentukan berdasarkan jabatan. Tunjangannya diberikan sesuai dengan jabatan. Lembur berdasarkan jam lembur yang dilakukan karyawan. Dan yang terakhir, bonus kinerja diberikan berdasarkan nilai kinerja atau rating. Baik, detailnya adalah sebagai berikut. Gaji pokoknya dari seorang manajer yaitu 10 juta, supervisornya 7 juta, staf 5 juta. Lalu ada tunjangan jabatannya. Berdasarkan tunjangan jabatan, jika ia seorang manajer maka ia mendapatkan tunjangan sebesar 3 juta. Lalu supervisor 2 juta dan stafnya 1 juta. Lalu selanjutnya ada tarif lembur. Tarif lembur ini dihitungnya 25.000 per jam. Dan yang terakhir ada bonus kinerja. Setiap mendapatkan rating 5 maka mendapatkan 20% dari gaji pokok. Gaji pokoknya yang ini ya. Rating 4 15%, rating 3 10%, rating 2 5%, dan rating 1 tidak ada. Dan kali ini saya akan membuat algoritma untuk menghitung total gaji bulanan karyawan dengan komponen-komponen di atas menggunakan pseudocode dan flowchart. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita buat. Dan bisa buka Word-nya buat membuat ini algoritma pseudocode-nya. Kita pilih blank. Kita kasih judul ya, menghitung gaji karyawan. Oke, kita kasih tengah. Kita kasih miring lagi. Yang pertama-tama kita algoritma terlebih dahulu ya. Algoritmanya terlebih dahulu. Di algoritma ini pertama-tama kita butuh yang namanya input. Oke. Input ini kita akan menginput jabatan, jam lembur, dan juga yang terakhir rating. Lalu kita masuk ke dalam prosesnya. Proses. Oke. Yang pertama itu kita menentukan terlebih dahulu gaji pokoknya. Menentukan gaji pokok berdasarkan jabatan. Kenapa harus ditentukan gaji pokok ya berdasarkan jabatan? Karena tiap jabatan mempunyai gaji pokok yang berbeda-beda. Contohnya di sini gaji pokoknya seorang manajer adalah 10 juta dan supervisor 7 juta dan yang terakhir staf yaitu 5 juta. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah menentukan tunjangan. Tunjangan jabatan berdasarkan jabatan. Seperti yang tadi, mengapa harus ditentukan? Karena kan setiap jabatan memiliki tunjangan yang berbeda-beda. Manajer mendapatkan tunjangan sebesar 3 juta, supervisor 2 juta, dan staf 1 juta. Baik, kita lanjut. Yang ketiga adalah menghitung upah lembur. Menghitung upah lemburnya yaitu dengan cara upah lembur sama dengan jam lembur dikalikan 25.000. Kenapa harus 25.000? Karena di sini sudah ditentukan ya. Karena tarif lemburnya itu 25.000 per jam. Nanti apa ini jam lembur? Jam lembur itu nanti kita akan menginput berapa jam kita lembur.
Nanti hasilnya akan dikalikan dengan 25.000. Baik, selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini menentukan persentase bonus berdasarkan rating. Kenapa harus ditentukan? Karena tiap rating memiliki persentase yang berbeda-beda. Seperti di sini, jika mendapatkan rating 5, maka akan mendapatkan 20%, rating 4 15%, rating 3 10%, rating 2 5%, dan rating 1 tidak ada bonus. Baik, kita lanjut, yaitu menghitung bonus. Menghitung bonus dengan cara bonus sama dengan persentase dikali gaji pokok. Seperti yang sudah ditentukan tadi, jika persentasenya sudah ditentukan, maka jika ingin mengetahui berapa jumlah bonus kita, dengan cara persentase dikali gaji pokok. Persentase dikali gaji pokok. Baik, yang kelima ada maksudnya yang keenam ada menghitung total gaji dengan cara total gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah upah lembur, dan yang terakhir ada bonus. Oke. Lalu di sini ada output ya. Waduh, caps lock-nya lupa. Outputnya adalah total gaji. Oke, dengan inilah algoritmanya, algoritma sederhana bagaimana menghitung gaji karyawan. Selanjutnya, kita akan memasuki yang kedua, yaitu algoritma dalam bentuk prosedur code. Oke, pertama-tama kita beri komentar terlebih dahulu. Program menghitung gaji. Oke, yang pertama kita jangan lupa start. Jangan kayaknya kita deklarasikan deklarasi. Oke, kita membutuhkan beberapa variabel untuk dideklarasikan. Yang pertama ada jabatan. Jabatan ini tipe datanya itu string karena tulisan bentuknya. Lalu yang kedua ada gaji pokok, jangan pakai spasi ya, gaji pokok ini aja. Terus tipe datanya itu ya integer. Integer ini banyak pakainya, jadi kita copy aja. Yang kedua ada tunjangan, sama tunjangan juga tipe datanya integer. Lalu upah lembur tipe datanya integer. Lalu ada jam lembur, sama ininya juga integer. Lalu ada bonus kinerja atau bonus kinerja lah. Bonus kinerja juga integer. Lalu ada rating, nanti kita menginput ratingnya berapa, sama integer juga. Dan yang terakhir ada total gaji. Kita mempunyai 1 2 3 4 5 6 7 8 8 variabel. Oke, kita langsung masuk ke bagian prosesnya. Langsung aja bikin. Nah, bikinnya di bawah ya. Kita akan menentukan gaji pokoknya dulu berdasarkan jabatan. Jadi, kita perlu if else, percabangan if else untuk menentukan gaji pokoknya. Baik, kita if jabatan
sama dengannya kita isi manajer, maka kita kasih tab ya, gaji pokoknya sama dengan 10 juta. Lalu ada tunjangannya sebesar 3 juta. Lanjut, else if jika jabatannya sama dengan supervisor, maka gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Bukan 5 juta ya, supervisor tuh 7 juta. 7 juta, dan tunjangannya itu 2 juta. Lalu karena ini percabangan terakhir, kita langsung else aja. Gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Ini buat staff ya, 5 juta ini. Tunjangan staff ini 1 juta. 1 juta. Oke, langsung saja and if. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah bagaimana kita menghitung upah lembur. Menghitung upah lembur nih seperti ini. Kita kasih komentar dulu. Hitung upah lembur. Hitung upah lembur cukup sederhana. Upah lembur sama dengan jam lembur kalikan dengan 25.000. Dan yang terakhir ada percabangan rating, bonus kinerja berdasarkan rating. Berarti komentarnya menentukan bonus. Menentukan bonus ini sama seperti menentukan gaji pokok, kita akan menggunakan percabangan if else. If rating sama dengan 5, maka ini ratingnya berapa ya? 20%. 20% ini berarti 0,20 ya, berarti bonusnya kita pakai variabelnya bonus ya. Bonus kinerja. Usahain sama bonus kinerja sama dengan, karena 20% kita pakai langsung ini aja, di sederhana jadi 0,20 dikali gaji pokok. Lalu ada else if rating sama dengan 4, maka maka bonus kinerjanya sama dengan, kalau nggak salah tadi tuh 0,15, berarti 15%. Sama ini juga dikali gaji pokok. Lalu ada else if rating sama dengan 3, maka bonus yang didapat adalah 10%, 0,10 dikali gaji pokok. Lanjut, ada else if ratingnya sama dengan 2, maka dia mendapat bonus kinerjanya sebesar 0,5% kali gaji pokok. Lalu yang terakhir ada else
bonus kinerjanya bonus kinerjanya sama dengan 0. Lalu kita tutup and if. Oke, selesai sudah. Kita menentukan bonus berdasarkan rating. Selanjutnya ialah menghitung total gaji dengan cara ya seperti ini. Oke, kita langsung saja buat perintahnya. Menghitung total gaji. Total gaji ini cukup sederhana ya. Jadi total gaji, variabel total gaji ini sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah upah lembur ditambah bonus kinerja. Nah, sudah. Dan yang terakhir ada outputnya itu nanti adalah outputnya di bawah ya. Jadi ini di bawah aja deh. Nah, kayak gini ya. Outputnya itu sama dengan total gaji. Nah, selesai sudah algoritma pseudocode menghitung gaji karyawan. Baik, kita simpan terlebih dahulu. Kita simpan di ini ya, di dokumen M Hafiz Aksan 11 RPL1. Menghitung gaji. Menghitung gaji aja ya namanya, menghitung gaji. Oke, menghitung gaji udah. Selanjutnya kita akan membuat flowchartnya. Untuk membuat flowchart bisa disesuaikan, tapi kali ini saya akan membuat flowchartnya di flow algorithm. Oke, untuk membuat flowchartnya sesuaikan dengan apa yang sudah kita buat di pseudocode-nya. Oh ya teman-teman, ini lupa, jangan lupa di sininya kasih N untuk mengakhiri pseudocode-nya, karena di atas kita sudah pakai start, di bawah di akhir kita pakai N. Oke, untuk membuat flowchartnya kita sesuaikan dengan yang ini pseudocode-nya. Terus ini pseudocode. Aduh, kok gini sih? Nah, pseudocode. Nah, untuk membuat flowchartnya kita sesuaikan dengan pseudocode yang sudah kita buat. Di sini diperintahkan kita untuk mendeklarasikannya terlebih dahulu. Baik, kita akan mendeklarasikannya juga terlebih dahulu di sini. Kita deklarasikan terlebih dahulu. Kita tadi membutuhkan 8 variabel. Variabel jabatan ini string ya, jadi variabel jabatan sendiri dulu, kasihan dia. Nah, yang di sininya banyaknya integer. Yang pertama ada gaji pokok. Lalu yang kedua ada tunjangan. Yang ketiga ada upah lembur. Yang keempat ada jam lembur. Yang kelima ada bonus kinerja ya. Tadi kita namanya bonus kinerja, bukan bonus saja. Lalu ada rating. Rating. Dan yang terakhir ada total gaji. Nah, oke. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas ya, 8 variabel sama yang kayak tadi. Lanjut, kita akan langsung menginput. Kita menginputnya ini langsung 3 ya. Tuh, di algoritma juga langsung 3. Oh iya guys, ini sebagai tambahan tadi terlewat. Di bagian sini pseudocode setelah di start, di bagian bawah sini sebelum kita memulai prosesnya, kita input dulu ya. Input. Aduh, gimana sih? Oh, pantesan kontrol. Sip boy. Nah, kita menginputnya itu seperti yang tadi sudah dialgoritmakan. Kita akan menginput jabatan. Jabatan. Lalu menginput jam lembur. Dan yang terakhir ini kita menginput rating ya. Rating. Nah, ini baru nanti diproses. Nah, sama seperti di flowchartnya juga kita akan menginput
langsung 3 ya inputnya. Kita input dulu. Yang inputnya ini jabatan. Yang kedua jam lembur. Panas Yang ketiga ini rating ya. Oke, kita langsung aja masuk ke proses percabangannya. Kita if, kita akan jabatan sama dengan manager. Ini harus pakai kutip karena tipe datanya si jabatan ini string ya, kalau enggak nanti nggak kebaca. Oke, kita langsung assign aja. Ininya assign-nya copy ya, biar cepet, efisien. Nah, kita perlu dua ini, satu untuk gaji pokok. Tadi gaji pokok manajer itu 10 juta. Di sini jangan pakai titik ya, jadi biasa aja 10 jutanya. Nah, gini. Oke. Yang di bawah sininya untuk tunjangan. Oke, yang tunjangan ini 3 juta ya, 3 juta. Nah, tunjangan, ini tunjangan kurang N. Nah, tunjangannya 3 juta, gaji pokoknya 10 juta. Kita cek lagi barangkali salah. Benar ya, 10 juta, 3 juta. Oke, kita lanjut. Kita percabangan masuk yang ke percabangan kedua. Jabatannya jika sama dengan siapa ya? Supervisor. Oke, ini tadi udah di paste ya. Nah, sama ya kayak gini, kita isi juga. Nah, ini untuk satu gaji pokoknya. Gaji pokok ini tuh 7 juta. Tuh 23. Oke. Dan satunya lagi untuk tunjangan. Tunjangannya itu 2 juta. Oke, dan yang terakhir ini karena udah terakhir percabangan, nggak usah pakai ini lagi ya, kita langsung di assign aja. Nah, tapi sebagai gantinya kita perlu 3 karena satunya untuk jabatan nih. Nah, ini karena string, kita jangan lupa pakai strip. Ini tuh stop yang terakhir tuh, stop TU. Gaji pokoknya stop ini 5 juta. Oke, yang satunya lagi tuh tunjangan. Oke, tunjangannya ini 1 juta ya. Oke, udah, kita selesai menentukan gaji pokok berdasarkan manajer. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke yang berikutnya. Kita akan menghitung upah lemburnya. Karena di sini menginput jam lembur, jadi kita akan menghitung si berapa lama kita lembur. Berarti ini upah lembur ya, upah lembur. Nah, di sini itu jam lembur. Karena nanti jam lembur ini akan kita input dikalikan dengan 25.000 ya, seperti yang tadi saya sudah bilang. 25.000 ini dibayar per jam. Oke. Sudah, kita masuk ke percabangan yang terakhir, yaitu percabangan rating. Ini percabangan bonus ini. Banyak ini, sampai 5 ini. Oke ya, semangat. Ratingnya sama dengan 5. Sini karena ini tadi masih udah di paste, udah di copy maksudnya. Ini tuh bonus ya, bonus kinerja tadi kalau nggak salah variabelnya bonus kinerja ya, bonus kinerja. Oke. Ini tuh tadi tuh 0,20 ya dikali gaji pokok. Nah, ini di copy aja kan ya. Nggak usah gini, oke aja, kopinya dari sini aja. Pintar. Terus kita percabangan yang kedua itu ratingnya dia 4, ratingnya sama dengan 4. Siap. Rating 4 nya kita paste. Rating 4 ini mendapatkan 15%. Oke, 15% boleh.
Lalu yang ketiga ini dia ratingnya 3 ya. Ratingnya 3 ini mendapatkan 10%. 10% boleh. Oke, 10%. Dan yang kedua ini rating 2. Rating sama dengan 2. Rating 2 ini dia mendapatkan 0,5%. 0,5%, mendapatkan 5%, 0,5 nih. Dan yang terakhir ini langsung aja ya. Kita asigen dulu tapi nah, terus yang di sini di paste. Asigennya kalau ratingnya sama dengan 0, alhamdulillah ratingnya sama dengan 0, bonus kinerja ini juga sama dengan 0 ya. Kok ratingnya 0 sih? Ratingnya 1. Nah, mendapatkan rating bintang 1 dia nih. Oke. Dan yang terakhir kita akan asigen lagi untuk menghitung total gaji keseluruhan. Caranya gimana? Caranya gini. Kita masukkan dulu variabel total gajinya. Nah, ini kita masukkan input semuanya, gaji pokok. Kita tambahkan dengan tunjangan. Lalu selanjutnya ada upah lembur. Terus ada bonus kinerja. Gaji pokok, tunjangan, upah lembur, bonus kinerja. Oke. Kita oke. Dan terakhir kita output. Outputnya itu adalah total gaji. Mana nih? Oke, output ini total gaji. Oke. Bentar guys, kita kasih output dulu di sini biar ada interaksi lah. Selamat datang di pabrik, bukan pabrik, PT Alim Rugi. Oke, Alim Rugi. Baik, coba kita run ya. Nah, selamat datang di PT Alim Rugi. Silahkan masukkan value string for jabatan. Oke, misalnya kita mau manajer. Kita masuk jam lembur, kita misalnya ada 5 jam lemburnya. Lalu kita mendapatkan berapa rating? Rating bintang 5. Nah, ini dia hasil total gaji kita selama 1 bulan. Manajer ini mempunyai gaji pokok 10 juta, tunjangan 3 juta, jadi 13 juta. Ditambah kita 5 jam lembur, 5 jam dikali 25.000 yaitu 125.000. Jadi 13 juta 125.000. Dan yang terakhir kita mendapatkan rating bintang 5, yang berarti kita mendapatkan 20% dari gaji pokok. Berarti 20% dari 10 juta yaitu 2 juta. Jadi 13 juta 125.000 ditambah 2 juta. Hasilnya 15 juta 125.000. Oke, kita pembuktian yang lain. Kita masukin supervisor coba. Nah, kita misalnya berapa ya? 4 jam lah lemburnya. Terus kita mendapatkan 2 juta. Mendapatkan bintang 2. Hasilnya 12 juta ya. Lalu yang terakhir kita coba. Yang terakhir itu stop. Kita mendapatkan, kita lembur 5 jam, 5 rating. Boom, inilah hasil kerja kita selama 1 bulan. Oke, kita simpan dulu ya. Kita simpan di file sini. Namanya flowchart. Jangan flowchart, gimana ya? Iya, flowchart menghitung gaji. Nah, oke. Baik, mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata maupun perkataan yang kurang mengenakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.